Hukum mengucapkan Selamat Natal, boleh atau haram? Setiap tanggal 25 Desember, umat penganut agama Kristen menyelenggarakan peringatan Hari Natal. Nah, pada momen tersebut, tidak sedikit umat agama lain yang turut bergembira dan mengucapkan selamat. Termasuk umat Islam. Masalahnya, bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal tersebut? Berikut sejumlah pandangan ulama terkait hal tersebut yang diambil dari situs pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ulama berbeda pendapat terkait hukum mengucapkan Selamat Natal. Perbedaan tersebut mengerucut kepada satu hal. Apakah ucapan Selamat Natal termasuk kategori akidah keyakinan, atau muamalah pergaulan, jika dikategorikan akidah? Berarti ucapan itu merupakan doa dan kerelaan atas agama orang lain. Bila dikategorikan muamalah, maka ucapan tersebut justru dianjurkan karena merupakan wujud toleransi yang dijunjung tinggi oleh Islam. Hukumnya haram. Ulama yang mengharamkan, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Ibn Baz, Sholih al-Utsaimin, Ibrahim bin Muhammad al-Huqoil, dan lain-lain. Berlandaskan pada ayat, artinya, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meritlai kekafiran hambanya, dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi kesyukuranmu. Quran Surat Az-Zumar 7. Menurut golongan pertama ini, mengucapkan Selamat Natal termasuk kategori rela terhadap kekufuran. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bedakanlah dirimu dari orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu. Juga hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, siapa yang meniru suatu kaum maka ia adalah bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu. Intinya, golongan pertama ini juga menganggap hari raya sebagai syiar agama. Mengucapkan selamat hari raya berarti mengakui kebenaran agama tersebut. Padahal, menurut mereka, setiap umat memiliki hari besarnya masing-masing. Dan umat Kristiani menjadikan Natal sebagai hari besarnya. Sementara Islam sudah memiliki dua hari raya sendiri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka bersenang-senang di dalamnya. Lalu beliau bertanya, dua hari apa ini? Mereka menjawab, dua hari yang kami bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari tersebut dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu, hai Abu Bakar, setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Alasan lainnya adalah set al-zari'ah atau memutus akses menuju hal-hal yang dilarang. Mengucapkan Selamat Natal merupakan jalan menuju hal-hal yang terlarang itu. Hukumnya boleh. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa mengucapkan selamat justru merupakan kebaikan albir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah 8. Kebolehan memberikan ucapan selamat juga berlaku jika orang Kristen yang memberikan ucapan selamat kepada kita. Allah berfirman, artinya, apabila kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah dengan penghormatan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa 86. Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir. Beliau mengutip hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Penghormatan ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas kebenaran agama yang dianutnya. Sehingga ucapan selamat kepada umat Kristiani tidak terkait dengan pengakuan atas kebenaran keyakinan mereka. Melainkan hanya bagian dari mujamalah, saling berbuat baik, dan muhasanah, sopan santun kepada teman yang berbeda agama. Selain itu, sikap Islam terhadap penganut agama monoteis, Yahudi dan Kristen, jauh lebih lunak daripada kepada kaum musyrikin penyembah berhala.
Bahkan Al-Quran menghalalkan makanan serta wanita ahli kitab untuk dinikahi. Quran Surat Al-Maidah, 5. Dan salah satu konsekuensi pernikahan adalah menjaga hubungan dengan pasangan, termasuk bertukar ucapan, selamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang Majusi mengucapkan salam kepada Ibnu Abbas, "Assalamualaikum." Dan Ibnu Abbas menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian sebagian sahabatnya bertanya, "Dan rahmat Allah?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukankah mereka hidup itu merupakan bukti mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Intinya, ucapan selamat Natal adalah bagian dari masalah sosial muamalah, non-ritual. Dalam usul fikih disebutkan, semua tindakan non-ritual adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Dan menurut golongan kedua ini, tidak ada satu ayat Al-Quran atau hadits pun yang secara eksplisit melarang mengucapkan selamat kepada orang non-muslim. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Umamah, Ibnu Abbas, Al-Auza'i, An-Nakhai, At-Tabari, dan lain-lain. Pendapat ulama lain, selain dua pandangan di atas, ada juga ulama yang tidak mengharamkan secara mutlak, dan tidak membolehkan secara mutlak. Pendapat ketiga ini memilah antara ucapan yang haram dan ucapan yang bisa ditolerir. 1. Ucapan yang halal adalah ucapan yang tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Seperti, "Semoga Tuhan memberi petunjuknya kepada Anda." 2. Ucapan yang haram adalah ucapan yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Seperti, "Semoga Tuhan memberkati dan menyelamatkan Anda sekeluarga." Golongan ketiga ini juga membedakan antara ucapan selamat Natal karena terpaksa, dengan yang tidak terpaksa. Jika seorang Muslim berada di lingkungan mayoritas Nasrani, seperti di Ambon, Papua, atau negara-negara Eropa dan Amerika, atau pegawai yang bekerja kepada orang Nasrani, siswa di sekolah Nasrani, pebisnis yang sangat tergantung dengan kolega Nasrani, maka boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani yang ada di sekitarnya. Ucapan selamat itu harus dibarengi unsur keterpaksaan dalam hati, inkar bil qalbi, serta diiringi istighfar. Di antara kondisi terpaksa seperti pegawai Muslim yang tidak mengucapkan selamat Natal, karirnya dihambat atau dikurangi hak-haknya. Atau siswa Muslim yang tidak memberikan ucapan selamat Natal akan ditekan nilainya, diperlakukan tidak adil, dikurangi hak-haknya. Atau seorang Muslim yang tinggal di daerah negara non-Muslim jika tidak memberikan selamat hari Natal kepada tetangga Nasrani akan mendapatkan tekanan sosial dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang terpaksa, padahal hatinya tetap tenang keimanan. Akan tetapi orang yang menerima kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat Al-Nahl, 106. Jika kondisi tidak memaksa dan tidak ada pengaruh sama sekali terhadap karir, jabatan, hak-hak, atau perlakuan orang-orang Nasrani sekelilingnya, maka tidak diperbolehkan baginya mengucapkan selamat Natal. Jalan terbaik. Pendapat ketiga ini lebih kuat karena menetapkan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Pertama, persoalan hukum yang bersifat ijtihadi, debatable dan tidak ada dalil secara langsung, maka keputusannya tidak boleh hitam dan putih, tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Ini merupakan prinsip usul fikih. Keluar dari kungkungan khilaf, perbedaan pendapat merupakan anjuran syariat. Artinya, jika kita berpegang pada pendapat yang mengharamkan saja, berarti kita menafikan pendapat yang menganjurkan. Dan begitu sebaliknya. Maka pendapat ketiga, yang mempertimbangkan sikon, adalah solusi agar kita keluar dari kungkungan khilaf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Editor, Ahmad Karomi. Sumber, NU Online Jawa Timur. Nahdlatul Ulama Natal. Hukum ucapan selamat. Semoga bermanfaat.